Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Babat Tanah Jawa, riwayat Sunan Kalijaga. Diambil pupuh-pupuh dari Babat Tanah Jawa yang berkaitan dengan riwayat Sunan Kalijaga, diterjemahkan oleh Damar Sasangka. Diceritakan kemudian tentang Adipati Tuban, Ki Rangga Wilwatikta, beserta permaisurinya Sang Bunga Ratna Dumilah, putri cantik pemberian dari Raja Brawijaya ketiga. Dari keraton Majalengka atau Majapahit, Sang Dyah Ratna Dumilah sudah berputra, lelaki dan perempuan. Yang sulung Ki Mas Said namanya, sangat tampan, gagah dan tinggi, memakai perhiasan kepala semakin tampan. Halus tingkah lakunya, tak bercacat dan tak berciri. Hanya satu kekurangannya, yaitu suka bermain judi. Putra bungsu seorang wanita cantik bernama Dewi Rasawulan, bagaikan Dyah Ratih rupanya. Sang ayu suka bertapa, bertambah cahayanya bagaikan bulan, memikat hati jika dilihat, sopan bila berbicara, halus tingkah lakunya. Setiap gerakannya membuat getarnya hati, bahkan sesama wanita pun akan terpikat olehnya. Waktu itu Dewi Ratih atau Dewi Rasawulan dipanggil oleh Ramanda, menghadap tepat berada di sebelah kiri ibunya, sedangkan putra yang pria yaitu Raden Sahid menghadap tepat di depan Ramandanya. Sang Adipati berkata lembut, "Putraku, menikahlah. Pilihlah di antara para putri dari para adipati. Apabila ada yang menarik hatimu, katakan kepada ibumu, aku yang akan melamar nanti." Sang putra tidak menjawab, lantas pergi ke tempat judi. Kembali berkata sang Adipati kepada putra wanita, "Rasawulan, putriku, kamu saja menikahlah. Kamu sudah dewasa." Dyah Rasawulan menjawab, "Nanti saja saya akan menikah. Apabila Kang Mas Raden Sahid telah menikah, baru saya mau menikah. Sekarang belum saatnya. Saya masih suka bertapa, keluar masuk gua yang sepi." Sang ibu hanya bisa menangis mendengar penolakan kedua putra dan putrinya, tak bisa lagi menghalangi kehendak keduanya. Berganti cerita, selain sang Adipati Tuban, kini menceritakan putra beliau yang tengah pergi ke tempat perjudian. Mengadu ayam sudah kalah, dadu dan kartu tak mendapatkan kemenangan. Harta yang dibawa habis sudah, ayamnya dijadikan taruhan, tapi tetap saja mengalami kekalahan. Marahlah Ki Mas Sahid, lantas pergi menghadang setiap orang di tengah jalan, merampok pekerjaannya. Seperti itulah pekerjaannya setiap hari, manakala kalah berjudi, merampok setiap orang di jalan. Tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sudah terkenal sang putra Adipati Tuban dijaya saat menghadang setiap orang di jalan, merampok pekerjaannya. Kabar ini terdengar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Apabila putra Adipati Tuban menjadi perampok, membunuh orang yang dirampoknya di tengah jalan, Kanjeng Sunan pelan berkata kepada seluruh para murid, "Mari ikut aku untuk menggoda manusia yang kelak bakal menjadi seorang wali terkenal, yaitu Ki Sahid.
putra Adipati Tuban. Sebenarnya dia adalah kekasih yang agung, akan tetapi belum mendapatkan seorang guru, makanya masih kebingungan batinnya. Kemudian lengkaplah berkumpul semua murid. Kanjeng Sunan Bonang siap sedia. Sangat indah busana yang dikenakan, memakai sorban yang direnda, jubahnya dari sutra, tongkatnya sepuhan emas, ujungnya dihiasi dengan mutiara. Kanjeng Sunan lantas berjalan, diiringi para murid. 20 orang jalan kaki semua, hendak sholat ke Mekah. Sampailah di sebuah jalan, tempat di mana Sang Bagus berada, yaitu Sang Putra Tuban. Ki Mas Sahid melihat bahwa ada seorang ulama tengah lewat, tongkatnya berkilauan, bersepuh emas dan berhias mutiara. Segera diikuti. Ki Mas Sahid berkata, "Paman, mana tongkatmu? Yang terlihat berkilauan aku minta. Jika tidak diberikan, akan aku rebut. Jika hendak menusuk diriku, segeralah kamu tusuk. Pilih tubuh yang belakang atau yang depan." Kanjeng Sunan tersenyum dan berkata, "Kamu telah salah sasaran. Kamu minta tongkatku hanya melelahkan dirimu saja, sebab tidak begitu mahal harganya. Jika kamu suka harta duniawi, intan dan kencana, sekarang ambillah cuma-cuma. Kencana dan intan anugerah." Sebuah pohon kolang-kaling ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Bonang, berubah menjadi emas berkilauan, menjadi intan dan mutiara, tergelar indah menyilaukan. Ki Mas Sahid terkesima melihatnya, terpaku tak bisa berkata-kata. Kanjeng Sunan lantas berjalan, pelan langkahnya, memang disengaja, maksudnya hendak menanti yang tengah merampok. Baru satu langkah, Ki Mas Sahid seketika ingat, merasa jika kalah luhur atau kalah utama. Sudah menjadi takdir Ki Mas Sahid, takdir dari Hyang Sukmana Kawekas, yang maha gaibnya gaib. Saat itulah sudah sampai waktunya. Tergerak hatinya pada keutamaan, pertanda dirinya adalah keturunan para kusuma, para leluhur. Berpikat ilmu sejati, keluhuran jiwa raga. Cepat dia mengikuti langkah kaki Sunan Bonang, tidak bersuara, hanya mengikuti saja hingga tiba di tengah hutan. Berhenti Kanjeng Sunan Bonang dan berkata kepada yang tengah mengikuti, "Raden Sahid, anakku, apa maumu?" Hingga terus menguntit jalanku, mengikut orang yang hendak sholat. Apa ingin menjadi makmum, oh anakku? Mas Sahid menjawab sambil menyembah, "Hamba mengikut jalan paduka, oh Sang Wiku. Hamba berkehendak untuk berguru, ingin menjadi seperti sang yogi, terlaksana apapun yang dikehendaki. Mohon hamba diberi wejangan, berilah petunjuk kepada hamba. Ilmu yang seperti yang Sunan miliki, hamba benar-benar memohon untuk diberi wejangan. Hamba berjanji setia menjalani sebagai murid." Kanjeng Sunan Bonang lantas berkata, "Benarkah kamu anakku? Tidak bohong kepada Hyang Manon, Tuhan. Tidak bohong jika kamu sanggup untuk berguru, ingin seperti diriku, terlaksana apa yang dikehendaki. Apabila benar-benar mantap, pasti akan dikabulkan. Tetapi berat maharnya. Untuk menjadi wali utama, bukan harta untuk dijadikan mahar, hanya rela, setia dan pasrah. Tak ingkar jika sudah berjanji. Mengasihi guru, takut kepada Hyang Agung. Aku tidak percaya jika hanya ucapan saja. Aku percaya jika sudah dinyatakan, kenyataan sebagai bukti ucapan orang yang sanggup setia.
Apakah kamu berani, anakku? Aku tanam di tengah hutan belantara selama 100 hari. Jika kamu berani, pasti akan menjadi Syekh Waliullah, wakil Allah." Ki Mas Sahid menyembah sembari berkata, "Hamba mematuhi kehendak Kanjeng. Tak akan berbohong kepada Hyang Manon. Walau harus mati, hamba tidak akan takut." Yang Sunan lantas memeluk sembari tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya aku hanya penunjuk jalan semata. Kepada dirimu, Ki Syekh Malaya, Raden Syahid, sesungguhnya kamu sendiri yang bisa menemukan kesejatian. Pasrahlah kepada Yang Maha Kuasa. Wahai para murid, segeralah Raden Syahid buatkan lobang untuk bertapa." Waktu itu Ki Jaka Tuban Raden Syahid ditanam di tengah hutan belantara, hutan gembira namanya. Yang tengah ditanam lantas ditinggalkan. Yang Sunan lantas sholat ke Mekah, sekejap sudah tiba. Selesai sholat Jumat, diceritakan Kanjeng Sunan Bonang teringat akan yang tengah ditanam, putra Adipati Tuban. Kanjeng Sunan pelan berkata kepada seluruh sahabat dan murid semua, disuruh untuk membawa cangkul. Yang Sunan lantas berjalan. Telah sampai di hutan, mendapati tempat di mana Raden Syahid ditanam telah ditumbuhi pohon beringin. Banyak akarnya dan sangat rimbun. Lantas dibabati, pohon beringin ditebang. Lalu dibongkarlah tempat di mana putra Adipati Tuban tengah ditanam. Diletakkan di tempat yang dibuat mirip seperti ranjang. Raden Syahid bagaikan mayat, pucat dan putih. Lantas dibawa pulang ke Sunan Bonang. Tidak diceritakan dalam perjalanan. Telah sampai di pondok pesantren yang terletak di atas gunung. Sosok tersebut diasapi dengan asap nasi yang baru matang. Seketika sadarlah Jaka dari Tuban. Sejenak keheranan lantas menyembah. Segera dipeluk Ki Jaka Tuban oleh Kanjeng Sunan Bonang. Sangat sayang Kanjeng Sunan Bonang kepada Ki Jaka dari Tuban. Dianggap sebagai adik sendiri. Lantas dijodohkan dengan adik Sunan Bonang. Diberi gelar Syekh Malaya. Dan gelar tersebut terkenal. Pernikahan tidak diceritakan. Kedua pengantin sudah rukun dalam ikatan pernikahan. Syekh Malaya berkata kepada Kanjeng Sunan Bonang, "Pupuh Pangkur." Diceritakan kembali kisah sang putra Adipati Tuban, Syekh Malaya yang tengah mabuk cinta kepada Hyang Agung, Tuhan. Sangat berbakti kepada Hyang Sukma, Tuhan Maha Gaib, hingga lupa kepada anak istri. Di setiap tempat menjalankan tapa brata, mengelilingi dunia, menjelajahi hutan dan gunung, masuk menyepi di dalam gua yang sunyi. Banyak gua telah dimasukinya, seluruh pesantren telah ditatangi, sudah diterima laku batinnya oleh Hyang Sukma yang Maha Gaib, sudah mampu melihat segala hal yang gaib. Di kala tengah berkelana, Syekh Malaya saat itu mengelilingi pesisir samudra. Sampai di tengah pesisir laut selatan, mendatangi seorang manusia yang tengah bertapa di dalam gua. Gua Langse namanya. Beliau yang bertapa bernama Syekh Maulana Mahribi. Sudah lama beliau bertapa di dalam gua, bertafakur tanpa bicara, hingga panjang rambutnya. Kuku-kuku tangan dan kaki pun mencuat panjang. Tidak berbusana, pakaiannya hancur luluh. Syekh Malaya terkesima melihat kebesaran Hyang Widi. Dalam hati keheranan dan berkata, sangat-sangat mengherankan kebesaran Hyang Widi. Manusia yang tengah bertapa ini busananya telah hancur luluh. Kuku dan rambutnya panjang, tiada makan dan minum, akan tetapi tidak juga mati.
Manusia ini sangat disayangi oleh Yang Sukma, Tuhan Maha Gaib, yang Maha Lebih. Dari mana asalnya orang ini hingga menyakiti raga sedemikian rupa? Yang tengah bertapa segera menjawab melalui batin, berkata dengan batinnya, "Syekh Malaya, jangan menggangguku. Aku tidak sempat menerima kehadiranmu. Aku tengah berbincang-bincang dengan Hyang Widi." Syekh Malaya tidak hilaf akan ucapan dari batin yang tengah bertapa, mampu didengarnya dan dimengerti. Syekh Malaya merasa kalah dalam keluhuran batin. Syekh Malaya dari gua lantas mundur keluar, melanjutkan berjalan menyisir pinggir gunung. Setelah keluar dari hutan, Syekh Malaya sampai di negeri Cirebon. Berdiam di tengah jalan, tepat di tengah perempatan, segera tertidur di sana. Segar beliau berdiri bagaikan naga yang perkasa. Setiap yang lewat melihat dengan keheranan. Dilaporkan kepada Pangeran Modang bahwasanya ada orang yang tidur di tengah jalan, sedangkan zagarnya berdiri kokoh. Pangeran Modang lantas memerintahkan kepada para istrinya agar menggoda yang tengah tidur di jalan. 4 orang istri berangkat, dipilih yang bertubuh indah serta cantik. Keempat istri Pangeran Modang sudah keluar dari keraton, sampai di tempat manusia yang tengah bertapa atau tidur, dibangunkan dan digoda. Semalaman mereka di jalan. Keempat istri Pangeran Modang terus mencoba menggoda, akan tetapi tidak dihiraukan oleh yang tengah bertapa tidur. Bahkan zagar beliau langsung mengecil, mengkerut sangat kecil. Keempat istri Pangeran Modang mundur keheranan, pulang ke dalam keraton dan melaporkan kepada sang suami, menceritakan hasil usaha mereka yang tiada dianggap, diacuhkan saat menggoda. Bahkan zagar yang tengah bangun berdiri menjadi kecil sebesar cabai kering. Kanjeng Pangeran Modang berkata, dia adalah seorang wali. Bergegas Pangeran Modang pergi ke jalanan diiringi para muridnya sampai di tempat Syekh Malaya yang masih tidur. Begitu sampai, Pangeran Modang segera mengucapkan salam. Syekh Malaya menjawab salam sang Pangeran Modang, namun tetap tidur dengan nikmatnya. Yang Pangeran Modang menunggu di pinggir jalan hingga 7 hari lamanya. Genap 7 hari kemudian bangunlah yang tengah tidur. Syekh Malaya dan Pangeran Modang saling bersalaman. Syekh Malaya berkata pelan, "Aku tidur di tengah jalan ini. Tidak tahu kalau Yayi tengah datang." Pangeran Wukir Jati atau Gunung Jati menghaturkan terima kasih. "Duh Kang Mas, mari silahkan mampir sejenak ke dalam keraton." Syekh Malaya pelan menjawab, "Aku sangat berterima kasih Yayi, akan tetapi aku tengah mengejar waktu, hendak cepat-cepat berangkat lagi menyusul guruku Panembahan Sunan Bonang yang tengah naik haji." "Sudahlah Yayi, aku mohon pamit dan semoga selamat sepeninggalku." Syekh Malaya lantas berjalan. Pangeran Cirebon pulang ke keraton, masih juga belum hilang keheranannya. Kembali yang diceritakan, Syekh Malaya yang hendak berangkat haji telah menyeberangi lautan sampai di Pulau Upih. Namun di sana dia dihadang oleh Syekh Maulana Mahribi. Syekh Malaya lantas ditanya, "Wahai anakku, hendak kemanakah hingga kamu menyeberangi lautan?" Syekh Malaya pelan menjawab, "Hamba hendak bepergian ke Mekah untuk menunaikan haji." Berkata Syekh Maulana Mahribi, "Mencari apakah? Dirimu telah mendapat anugerah besar, kesadaranmu telah terang, batinmu telah kokoh, lantas hendak berhaji ke Mekah." Sesungguhnya arti Mekah bukanlah tempat di mana ada bangunan Ka'bah. Di Mekah yang terdapat batu Hajar Aswad di sana,
hanyalah tiruan semata, tiruan dari yang gumantung tanpa cantelan, sesuatu yang tergantung tanpa tempat penggantungan. Di sana hanya bekas tempat kelahiran Nabi Ismail saat dia lahir. Nabi Ibrahim yang membuat hanya untuk mereka yang masih belajar dengan tata cara lahir syariat. Akan tetapi yang sudah sampai pada tataran makrifat, menurut kiblat Ka'bah itu sudah tidak sepatutnya. Sesungguhnya Ka'bah sejati itu adalah jati sukma atau roh. Sudah ada di dalam dirimu yang lebih maha berkuasa dan maha berwenang di dalam dirimu, dan kamulah perhiasannya. Oleh karenanya bercerminlah dirimu. Di dalam cermin terlihat dua sosok, orang yang bercermin dan bayangannya. Padahal sesungguhnya kedua-duanya adalah tunggal. Ada bayangan dan ada yang tengah melihat bayangan. Yang tengah bercermin tidak menyadari jikalau keduanya adalah satu juga. Sudahlah, pulanglah ke Jawa. Syekh Malaya terkesan sabda dari Syekh Maulana Maghribi, cepat membungkuk dan hendak mencium kaki. Sang Wiku Syekh Maulana Maghribi mencegah dengan memegang tangan Syekh Malaya. Syekh Maulana Maghribi berkata, "Jangan menyembah aku. Dirimu sama dengan diriku. Dirimu adalah wali penutup, wali terakhir di zaman itu. Dipercaya di setiap zaman akan muncul para wali atau manusia berkesadaran tinggi di seluruh dunia. Jumlahnya sudah ditetapkan dalam tiap 100 tahun. Dan pada waktu itu Raden Syahid atau Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga adalah seorang wali penutup di zamannya. Penutup dari seluruh wali di dunia yang ahli tapak. Tiada yang bisa menyamaimu. Seluruh ulama yang disebut wali di tanah Jawa akan kecintaanmu pada Hyang Widi. Sudahlah, aku telah menerima penghormatanmu." Syekh Malaya bertanya dengan nada pelan, "Tuan dari manakah dan siapakah nama Tuan? Hamba ingin ikut dengan Tuan," menjawab Sang Wiku Syekh Maulana Maghribi. "Aku adalah Syekh Maulana Maghribi yang pernah kamu temui di dalam gua Langse dulu. Padepokanku ada di daerah Pamancingan, sekarang daerah Yogyakarta. Aku berasal dari Arab. Jangan kamu mengikuti aku. Jangan kamu berguru kepadaku. Itu tidak boleh. Manakala dirimu tidak diizinkan oleh gurumu yang pertama, Sunan Bonang, aku hanya berhak memberikan perlambang saja. Sangatlah baik manusia yang setia dan mantap akan diterima oleh Hyang Widi. Sungguh-sungguh menjalankan tapak di pinggir sungai menunggu pohon galinggang di dalam hutan. Di dalam hutan tersebut tunggulah kedatangan guru sejatimu yang sangat dekat tetapi tidak bersentuhan denganmu, yang sangat jauh tanpa batasan. Nyatakanlah dengan kewaspadaanmu, pasti nanti kamu akan mengalaminya di dalam dirimu. Sudah cukup aku memberi petunjuk." Syekh Maulana Maghribi menjabat tangan lantas pergi. Terkesima Syekh Malaya sendiri di tengah jalan, lantas dicarinya pohon galinggang. Pupuh dandang gula. 100 hari sudah muncul keramatnya. Pohon galinggang sangat rimbun daunnya, menjuntai di tempat mana dia Syekh Malaya bersandar. Atas kehendak Hyang Agung, pohon galinggang yang semula mati manakala dijadikan sandaran menjadi hidup kembali. Diceritakan kemudian Sunan Bonang mendatangi yang tengah melakukan tapak, yang bersandar di pohon galinggang. Lantas dilihatnya sang adik tidur di pinggir sungai, dibangunkan sembari mengucapkan salam.
Syekh Malaya terkejut dan mendapati kakaknya Sunan Bonang dan langsung menjabat tangan. Kanjeng Sunan Bonang berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bertapa di hutan menjaga kali. Jika demikian dirimu, aku berikan nama baru, Susuhunan ing Kalijaga." Seluruh murid menjadi saksi. Syekh Malaya sekarang telah bergelar Sunan. Sudah diizinkan kamu bermukim di sini, bermukim di daerah Kalijaga. Sang istri telah dijemput dan dibawa ke padukuhan baru tersebut. Lama membuka daerah baru tersebut tidak diceritakan. Sunan Bonang ikut bekerja, ikut juga membuat pertapaan, padepokan yang pantas, indah. Setelah beberapa lama, Sunan Bonang berkata kepada sang adik Sunan Kalijaga, "Mari kita ke Giripura." Yang memimpin seluruh para wali adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata yang menguasai seluruh wali di Jawa. Mari meminta restu. Sunan Kali menyetujui. Keduanya pun berangkat. Para murid mengikuti di belakang. Di jalan tidak diceritakan. Sudah benar rute yang ditempuh oleh kedua sunan, sehingga cepat sampai di Giripura. Sudah bertemu dengan Sunan Giri, keduanya menjabat tangan Sunan Giri. Bertepatan waktu itu seluruh wali tengah berkumpul. Kanjeng Sunan Bonang berkata kepada kakaknya yaitu Sunan Giri, "Mari menjadi saksi, lengkapnya 8 wali, maksudnya seluruh wali di dunia. Adik kita dari Lepenjaga, Kalijaga yang akan ditunjuk sebagai wali penutup dari Jawa. Dia sangat dikasihi oleh Hyang Sukma atau Tuhan." Sunan Giri memberikan restu. Diangkatnya Sunan Kalijaga sebagai anggota Wali Sanga. Semua wali yang hadir sepakat. Yang Sunan Kalijaga berkata kepada kakaknya Sunan Bonang Sang Yogi, "Hamba mendapat gelar Sunan, akan tetapi belum mendapatkan petunjuk. Hamba mohon diwejang ilmu sejati." Sunan Ampel berkata kepada putranya Sunan Bonang, "Wejanglah dia." Sunan Bonang lantas mohon pamit kepada kakaknya Sang Prabu Satmata, juga kepada Njang Sunan Ampel. Seusai bersalaman lantas undur diri menuju masjid untuk mengambil air wudhu. Lantas Sunan Bonang menuju sebuah danau menaiki perahu berdua dengan Sunan Kalijaga. Dalam satu perahu kecil, perahu bocor lantas ditambal. Sunan Bonang berkata kepada adiknya, "Lihatlah perahu ini bocor, tambahlah dengan lumpur saja." Sang adik Sunan Kalijaga segera mengambil lumpur dan langsung ditambalkan kepada perahu. Tertutuplah bagian perahu yang bocor tadi. Lantas perahu didayung, sudah menuju ke tengah danau. Bertepatan dengan sepinya dunia, tengah malam dibarengi munculnya bulan purnama. Sunan Kalijaga diwejang. Saat memberikan wejangan diiringi dengan bahasa perlambang, pelita yang padam jika sudah padam cahayanya. Kemanakah perginya cahaya itu? Telah dipahami oleh yang menerima, paham di dalam hati. Saat itu pula telah disaksikan oleh Hyang Sukma. Tanda telah mendapat kasih dari Hyang Widi. Telah terang melebihi cahaya kesadaran Sunan Kalijaga. Sangat berterima kasih Kanjeng Sunan Kali. Menghaturkan sembah sembari mencium kaki Sunan Bonang. Yang Sunan Bonang bersabda, "Adikku, waspadalah dan senantiasa ingatlah. Jangan sampai semua yang aku wejangkan tadi keluar dari mulutmu. Itu semua sabda larangan. Manakala terdengar oleh semua makhluk, jika memahami akan menjadi manusia sejati. Jika tidak memahami akan menjadi kafir dan kufur sempurna." Lantas ada seekor cacing memahami wejangan Sunan Bonang yang tinggi tersebut. Cacing yang tidak sengaja terambil saat Sunan Kalijaga mengambil lumpur tidak sengaja terbawa, bercampur dengan lumpur penambal perahu. Cacing memahami wejangan tersebut.
lantas berubah menjadi manusia. Seketika berkata, hamba juga memahami, hamba ingin berguru juga. Sunan Bonang terkejut mendengar, berkata, siapa yang berbicara? Tidak terlihat wujudnya. Sang cacing menjawab, hamba cacing memahami wejangan Tuan saat tadi mewejang. Wejangan ilmu rahasia, rahasia kesejatian manusia. Tidak sengaja saya ikut menerima segala yang Tuan wejangkan tadi, dan hamba merasa jadi manusia sekarang. Sunan Bonang berkata, sudah menjadi takdir Hyang Sukma. Cacing mendengar dan berubah menjadi manusia. Terkabul sabda Sang Wiku. Sunan Bonang dan cacing pun berubah menjadi manusia seketika itu juga. Sudah pula aku terima kesanggupanmu untuk berguru kepadaku. Sudah menjadi kehendak Hyang Agung. Tidak lagi bisa ditolak pertemuanmu denganku. Kamu bernama Siti Jenar, atau bisa juga disebut Syekh Lemah Bang, karena asalmu dari Lemah Abang. Bisa berarti lumpur merah atau juga bisa berarti daerah Lemah Abang di Cirebon. Cerita ini hanyalah simbolik belaka. Yang diberikan perintah menghaturkan sembah. Berkata lagi Sang Wiku Sunan Bonang kepada sang adik Sunan Kalijaga, Susuhunan Kali, inilah tanda bukti kebesaran Hyang Agung. Tidak bisa disangka-sangka. Dirimu sebelum mendapat wejangan ilmu sejati dariku, sesungguhnya sudah mendapat anugerah dari Hyang Sukma. Saat kamu hendak berangkat haji, diperintahkan agar pulang ke Jawa oleh Syekh Maulana Mahribi. Di pinggir sungai dirimu bertapa selama 3 bulan. Akan tetapi kamu hanya merasa seperti tidur sejenak. Jika bukan manusia pilihan, pasti hancur lebur jiwa dan ragamu. Itu semua karena kekuatan cintamu kepada Hyang Widi. Kamu telah berjalan tanpa guru. Sangat utama dirimu adikku, sungguh telah terpilih oleh Hyang Sukma. Dirimu itu abadi, hanya badanmu yang fana. Urip atau hidupmu itu tak bisa mati. Urip atau hidupmu itu tidak ada yang menghidupi atau menciptakan. Dari dunia hingga akhirat, abadi keberadaan hidupmu itu. Seluruh para aulia, belum ada yang mampu menyeberangi lautan kematian, tepat dan pas seperti dirimu. Bahkan diriku ini seumpama adikku, mendapati madu yang berada di dalam batok kelapa, hanya mampu melihat kemilaunya belaka, akan tetapi belum tahu bagaimana rasanya. Aku ingin seperti dirimu, mampu menyeberangi lautan kasih. Juga boleh adikku, ajarilah diriku. Ada peribahasa kerbau menyusu kepada anaknya, orang tua berguru kepada anak muda. Kanjeng Sunan Kali pelan menjawab, saya hanya bisa memberikan petunjuk belaka. Jalannya gampang-gampang susah. Tidak boleh memiliki keraguan di dalam hati sedikit pun. Sangat banyak demit atau setan atau gangguan di tengah perjalanan. Segera berdiri keduanya. Yang Sunan menutup mata, keduanya berangkulan, kaki mereka lurus sejajar. Sejenak kemudian terlihat kesejatian. Tidak berapa lama tibalah di Mekah. Syekh Siti Jenar pun mengikuti sang guru berdiri dengan kaki lurus sejajar, menarik seluruh panca inderanya. Hanya satu kedipan mata telah sampai di Mekah dan segera bertemu dengan seluruh para waliullah. Tepat di Baitullah, seluruh para wali masuk ke dalam Ka'bah, 8 wali, dan mendapat wangsit sudah. Yang ke-9 Syekh Siti Jenar ikut masuk pula. 8 wali diperbolehkan mengukur Masjid Mekah untuk dijadikan contoh model Masjid Demak yang hendak dibangun.
telah diberikan surat izin oleh Sultan Arab. Selesai bertemu, Sunan Arab lantas pulang. Hanya sekejap para wali telah sampai di tanah Jawa menuju kota Demak. Lantas bertemu dengan Adipati ing Bintara, Raden Patah atau Panembahan Jinbun, sang penguasa Demak. Bersukacita menyambut para wali lantas duduk. Adipati Demak menyambut sendiri. Para wali sangat mengasihi sang Adipati. Semua memberikan doa keluhuran. Adipati Demak sangat patuh dan menurut. Seluruh para wali dilayani, dipenuhi segala yang diinginkan mereka, sehingga mereka semua mendoakan agar Hyang Sukma senantiasa menjaga langgengnya kekuasaan sang Adipati Demak dalam memimpin tanah Jawa. Sunan Giri berkata pelan kepada sang adik Adipati Bintara, Raden Patah, "Yayi adikku, mulai persiapkanlah kayu untuk membangun Masjid Agung. Para wali semua telah merestui. Modelnya tiruan Masjid Mekkah. Dirimu yang bertanggung jawab seluruh proses pembangunannya, sekaligus bertanggung jawab untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Usuk atau pasak, sirap, genting dari daun sirap, blandar atau balok kayu yang terletak di atas bangunan, berikut tali. Begitu juga pengaret bagian dari blandar dan wuwung atau atapnya. Kepada dirimu Adipati Bintara, aku berikan tanggung jawab ini. Kepada seluruh para aulia, aku beri tanggung jawab untuk membuat saka atau tiang. Seluruh saka guru atau tiang utama aku serahkan tanggung jawab untuk membuatnya kepada para wali. Sedangkan sakarawa atau tiang tambahan aku berikan tanggung jawab untuk membuatnya kepada para mukmin semua. Aku ingin bangunan saka atau tiang ditambah dengan sakarawa atau tiang tambahan dibuat dari kayu jati pilihan yang bagus. Segeralah dikerjakan." Yang diperintahkan semua segera menuruti. Para wali selesai berembuk lantas bubar menuju hutan untuk mengambil kayu. Para wali dan para mukmin menyebar di hutan. Ada yang menuju utara dan ada yang ke selatan. Ada yang menuju ke arah barat, ada pula yang menuju ke arah timur. Diceritakan perjalanan Sunan Kali telah sampai pula di dalam hutan. Mencari pohon yang berbentuk lurus, lantas diberi tanda 4 buah jumlahnya. Tiba-tiba Nyang Sunan lantas melihat ada seekor katak dibawa lari oleh seekor ular. Kanjeng Sunan mengeluarkan sabda. Bunyi sabda beliau adalah "Hu". Sang ular terkejut dan terlepaslah mangsanya. Sang katak lepas dan melompat lari menjauh. Berkatalah sang ular,